struggle alami dalam kondisi kehidupan di sebuah kabupaten di Pekanbaru, Riau. Ya, oke, silakan Miss Angel. Bagaimana kita belajar dari Miss Angel? Ya, oke. Selamat pagi semuanya. Jadi tadi seperti yang sudah disampaikan Miss Emma, kita pagi ini berbicara tentang sebuah pelajaran baru yaitu harapan. Nah, tadi Miss Emma nanya siapa yang pernah kehilangan harapan gitu kan. Sebenarnya Miss mau menceritakan suatu kisah yang memang Miss alami. Nah, jadi waktu Miss kelas 3 SMA itu kan lagi pusing-pusingnya memikirkan aduh ini mau lanjut kemana gitu kan. Ini mau lanjut kuliah kah? Kalau lanjut kuliah itu sebenarnya mau kemana? Mungkin nanti kalian juga akan mengalami fase seperti itu. Nah, jadi sebenarnya dari SMP itu Miss mempersiapkan diri mau jadi polisi. Jadi Miss latihan fisik, Miss cek kesehatan, dan itu cukup menghabiskan banyak uang gitu kan untuk persiapan tersebut. Tetapi waktu tes Miss kalah, nggak lolos dan bingung ini sebenarnya mau lanjut kemana, karena sejak SMA itu persiapannya untuk polisi aja, sedangkan persiapan untuk kuliah ini bisa dibilang sangat kecil gitu kan. Jadi Miss kehilangan harapan, aduh Tuhan, ini sebenarnya mau lanjut kemana gitu kan. Teman-teman Miss itu udah pada dapat ini mereka mau di kampus yang ini, bahkan ada yang udah pergi ke cari kos yang dekat-dekat kampusnya. Terus Miss lihat, aduh kok teman-teman Miss sudah pada dapat kampus gitu kan, mereka udah tahu mau lanjut kemana, kok Miss nggak tahu mau kemana gitu kan. Kemarin Miss juga udah sempat ikut SNMPTN, waktu zaman Miss ada SNMPTN, SBMPTN dan tes dari daerah gitu kan. Nggak ada satupun yang lolos, semuanya kalah, semuanya tertolak. Jadi Miss mengalami yang namanya hilang harapan. Miss hilang harapan. Aduh Tuhan, sebenarnya ini Tuhan mau bikin apa sih? Tuhan mau kasih apa untuk hidup saya gitu kan? Kenapa seakan-akan semua yang saya harapkan itu nggak ada yang terlaksana gitu kan? Akhirnya ditambah lagi di daerah Miss itu fasilitas pendidikan kampus itu belum ada. Jadi kalau kita mau kuliah itu harus keluar kota, dan itu tentu menghabiskan banyak biaya, karena bukan cuma kita bayar kampus tapi bayar untuk tes segala macam dan juga cari kos, itu kan pasti butuh biaya yang banyak. Sedangkan Miss untuk persiapan polisi kemarin udah habis lah ke situ. Nah, jadi Miss kayak aduh Tuhan, sebenarnya ini mau kemana gitu kan? Kok seakan-akan semua harapan itu tertutup gitu. Kok seakan-akan nggak ada jalan lagi nih, Tuhan mau kasih itu saya gitu. Sempat Miss merasa aduh Tuhan ini nggak adil gitu kan. Kenapa yang lain udah dikasih jalannya, kok saya masih stuck di sini gitu kan. Lalu juga akhirnya Miss sempat mengalami yang namanya kegagalan rohani. Miss nggak mau berdoa karena merasa percuma juga, selama ini udah pelayanan, udah berdoa tapi nggak dapat apa-apa gitu. Tapi puji Tuhannya Miss percaya kalau Tuhan bisa pakai orang lain untuk membawa kita kembali pada Tuhan. Miss punya kakak yang nggak berhenti bersyukur. Kakak Miss bilang ini salah satu kalimat yang paling membangun gitu. Nah, kakaknya Miss bilang kalau mungkin kelihatannya belum ada harapan, berarti belum ini ujungnya. Berarti masih ada jalan yang perlu dijalani lagi supaya kita nanti tahu oh ternyata ini maksudnya Tuhan. Akhirnya Miss cari informasi, ketemu sama teman yang sudah keterima beasiswa di UPH yang sekarang Miss jalani. Dan itu mau jadi guru. Sebenarnya Miss sama sekali tidak mau jadi guru. Miss nggak suka jadi guru. Tapi hanya itu lagi yang tersisa. Hanya tinggal itu. Ibaratnya semua jalan itu udah tertutup, tapi ada satu beasiswa guru ini yang tersisa. Akhirnya Miss juga sempat menggumulkan dan mendoakan Tuhan, saya sama sekali gak mau jadi guru, tapi kenapa seakan-akan hanya tinggal ini yang Tuhan kasih. Akhirnya Miss doakan, yaudah coba ada Tuhan. Akhirnya puji Tuhan keterima. Bahkan hingga sampai saat ini Miss bisa ada di tengah-tengah kalian. Nah, yang mau Miss bagikan ke teman-teman semua adalah apa yang kita harapkan belum tentu itu yang Tuhan rencanakan untuk hidup kita. Jadi mungkin teman-teman pernah mengalami fase di mana suatu hal itu tidak terjadi
jadi sesuai dengan keinginan teman-teman. Nah, sampai mungkin teman-teman kecewa, bukan hanya kepada Tuhan, tapi kepada orang-orang di sekitar, mungkin kepada teman-teman atau juga kepada keluarga. Tapi bis mau ajak teman-teman semua untuk mari kita mempersiapkan hati kita, mempersiapkan diri kita untuk selalu berpengharapan hanya kepada Tuhan. Karena kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita pasti lemah, kita pasti akan sering khawatir dan jatuh. Tapi ketika kita mengandalkan Tuhan dan berpengharapan kepada Tuhan, Tuhan pasti akan berbicara. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Kita belajar dengan keterbatasan di tempatnya Miss Angel ya. Miss Angel itu tinggal di kabupaten. Kalau kabupaten itu di kota nggak ada kabupaten, tapi ada wali kota. Kita tinggal di wali kota mana? Jakarta Selatan. Ya, kita tinggal di wali kota Jakarta Selatan. Coba kalian lihat, pasti ada banyak sekolah ya di sini ya. Banyak sekolah. Rumah sakit ada berapa rumah sakit? Banyak banget rumah sakit. Di sekitar kita, Siloam, mana lagi? RSPI, Mayapada, Fatmawati. Lalu di agak ke Pasar Minggu ada RSUD Pasar Minggu. Di Bintaro ada RSUD Veteran. Ya banyak sekali. Ada juga di Pondok Pinang ada rumah sakit Polri. Di Cinere ada rumah sakit Puri Cinere ya. Ada banyak sekali rumah sakit. Sekolah-sekolah banyak sekali. Swasta di sini apa aja? Di sini ya banyak sekali ya. Nah di Kabupaten Siak tempat Miss Angel tinggal